Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di bagian timur Indonesia, terdiri dari dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau kecil atau disebut Gili, dengan Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016, Kota Mataram mengalami berbagai macam perubahan, baik fisik maupun non-fisik, dari sektor pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dimulai dari sisi pendidikan. Pada perayaan Hari Kartini 21 April 2016 diwarnai dengan banyak kemeriahan dalam memperingatinya, seperti pelaksanaan upacara bendera, pawai karnaval dengan menggunakan pakaian adat Nusantara yang diikuti oleh anak sekolah dasar untuk mewujudkan rasa cinta terhadap pahlawan nasional serta mewujudkan rasa nasionalisme. Politik. 30 September 2006. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya melantik saudara. Mutasi serentak dan terbesar dilaksanakan pemerintah Kota Mataram dan jumlahnya mencapai ratusan lebih. Terdiri dari pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Mataram ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Mataram, Ahyar Abdu, dengan didampingi Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Kita tahu semua bahwa pelantikan ini seakan-akan mutasi internal kita, merupakan mutasi yang pertama dari kepemimpinan aman jilid 2 atau periode 2014-2021. Mutasi selain bersifat promosi, juga dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang lowong. Mutasi merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi dalam setiap organisasi yang bertujuan untuk penyegaran suatu birokrasi. Gubernur Nusa Tenggara Barat, HM Zainul Majdi, resmikan Gedung Islamic Center atau IC Mataram. Peresmian Islamic Center bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah, di mana Islamic Center ditetapkan sebagai ikon Nusa Tenggara Barat dan juga diberi nama Hubbul Watan atau Rumah Perkumpulan Kecintaan Terhadap Tanah Air. Insinyur Haji Effendi Eko Saswito sebagai Sekretaris Daerah Kota Mataram. Saya percaya bahwa sudah akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Wali Kota Mataram, Haji Ahyar Abdu, melantik Haji Effendi Eko Saswito menjadi Sekretaris Daerah Kota Mataram, menggantikan Lalu Makmur Said yang sudah memasuki masa pensiun atau purna tugas. Upacara bendera peringatan Hari Jadi Kota Mataram tanggal 31 Agustus tahun 2016 dipusatkan di Lapangan Umum Sangkaryang. Wali Kota Mataram, Ahyar Abdu, bertindak selaku pembina upacara. Peringatan HUT ke-23 Kota Mataram tahun ini kembali mengusung tema yang menarik, yaitu
23 tahun Kota Mataram. Mataram punya cerita untuk Nusa Tenggara Barat lebih baik. Momentum hari ulang tahun Kota Mataram menjadi refleksi dan kilas balik berdirinya Kota Mataram sebagai kota pemerintahan yang bermotokan maju, religius, dan berbudaya. Satu komitmen kita, semangat kita untuk terus kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, memutuskan rantai kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Forum Anak Nasional ini sebagai sarana untuk mengingat kembali akan hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka, menghentikan segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, pornografi, porno aksi, dan lain-lain. Dimeriahkan dengan pawai parade budaya yang diikuti juga oleh siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sekolahnya Widi bukan? Dengan berbagai prestasi dan gebrakan-gebrakan di Kota Mataram, maka pada tanggal 28 Juli 2016, Kota Mataram mendapatkan 2 rekor muri sekaligus untuk kategori jumlah peserta terbanyak dalam menyanyikan Mars MTQ dan Gema Selakaran atau Berzanji. Dan insya Allah kita akan memecahkan rekor muri dan kita buktikan kepada dunia dan Indonesia pada umumnya bahwa Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat mampu melaksanakan kegiatan MTQ dan sekaligus rekor muri. Museum Republik Indonesia atau MURI mencatat sebanyak 93.000 peserta untuk Mars MTQ dan puluhan ribu untuk pembacaan Berzanji atau Salakaran. Uniknya, kedua rekor muri tersebut dipersembahkan oleh pelajar, aparatur sipil negara, dan masyarakat Kota Mataram. Dan semoga kita semua menjadi insan-insan yang selalu istiqomah dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Quran dalam rangka mewujudkan Mataram yang maju, religius, dan berbudaya. Bapak-bapak bupati, wali kota bisa terus berkoordinasi dengan provinsi dengan baik. Kita bersama-sama membangun NTB, dan kalau kita bersinergi, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat menggunakan IPA 2017 dengan penuh tanggung jawab. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat terima daftar isian penggunaan anggaran 2016 dari Direktorat Jenderal Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan DIPA ini diterima dan ditandatangani langsung oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat. Sosial budaya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuka MTQ Nasional ke-26 di Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat.
MTQ ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus-menerus memberi yang terbaik. Akhirnya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilaawatil Quran tingkat nasional ke-26 dan Konferensi Internasional Islam Wasatiyah di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya nyatakan resmi dibuka. Pembukaan MTQ dihadiri sejumlah menteri, anggota DPR, dan duta besar negara-negara Islam. Nusa Tenggara Barat untuk kesekian kalinya dipercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat nasional karena sebelumnya dinyatakan sukses dalam menyelenggarakan event serupa. Dari Menteri Agama Republik Indonesia, yang sesuai dengan penjelasan Pak Menteri tadi, MTQ bukan hanya untuk merupakan seni suara Indonesia. Jadi ini hadirin sekalian yang saya muliakan. Hari Raya Aidilfitri 1437 Hijriah tahun 2016 Masehi jatuh pada tanggal 5 Juli dan dirayakan oleh umat Islam seluruh dunia. Aidilfitri merupakan hari raya kemenangan bagi umat Islam yang telah berhasil melawan hawa nafsu selama sebulan penuh dengan melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya, pada malam perayaan Hari Raya Idul Fitri dimeriahkan dengan pawai takbiran. Sejumlah kafilah atau kelompok pemuda dan pemudi dari masing-masing lingkungan yang ada di kota Mataram turun ke jalan menggemakan suara takbir, tahlil, dan tahmid memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Malam takbiran dimeriahkan dengan pawai karnaval dan diwarnai hiasan lampu lampion dan pernak-pernik replika Ka'bah dan masjid. Masyarakat pun tumpah ruah ke jalan untuk menyaksikan dari dekat malam pawai takbiran. Dan situasi ini mengharuskan aparat keamanan dari kepolisian dan TNI melakukan penjagaan ekstra guna mengatur kelancaran arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan. Festival Mataram menjadi ikon dan ditampilkan pemerintah Kota Mataram dalam pagelaran Bulan Budaya. Bulan Budaya sendiri dihajatkan menjadi bulan promosi wisata bagi kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Pada sore hari ini, atas ridho dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Festival Mataram 2016 secara resmi saya nyatakan dimulai. Sejumlah atraksi dan pegelaran budaya dan expo disuguhkan pemerintah Kota Mataram untuk mengedukasi masyarakat. Samawa dan juga Bojo.
Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abdul melepaskan keberangkatan perdana ratusan jemaah calon haji JCH asal Kota Mataram pada 23 Agustus 2016. Saya lepas secara resmi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita semua, khusus pada jamaah kita. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Pelepasan JCH asal Kota Mataram oleh Wali Kota Mataram disaksikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Mataram dan tokoh agama. Pelepasan keberangkatan jamaah calon haji diiringi dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan bagi para jamaah calon haji agar bisa mengerjakan ibadah rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah dengan sehat dan selamat, serta bisa kembali pulang ke tanah air dan mendapatkan gelar haji yang mabrur. Pemerintah Kota Mataram launching Aston Inn Hotel Mataram. Langkah ini merupakan kebijakan pemerintah kota untuk mewujudkan daya dukung Kota Mataram sebagai salah satu tujuan wisata dan guna terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang di sektor pariwisata. Keberadaan hotel dengan fasilitas layanan dan kamar yang memadai turut menjadi daya dukung perkembangan pariwisata di Kota Mataram, ibu kota Provinsi NTB. Hukum, ketahanan, dan keamanan. Pasukan pengamanan Presiden melakukan gladi pengamanan dalam rangka menyambut kedatangan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau tamu VVIP di Nusa Tenggara Barat. Rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia Kota Rombongan di Nusa Tenggara Barat akan dilaksanakan pada tanggal 10 hari ini sampai dengan esok hari. Gladi dilakukan di X Bandara Selaparang Mataram dan pas pampres ini intinya akan ditempatkan di titik-titik rawan yang akan dilalui oleh Presiden.